Pada kesempatan kali ini saya Tuslimah dari UPT SMP Negeri 4 Pringsewu, calon guru penggerak angkatan 7 kelas 15B Provinsi Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang penyamaan persepsi tentang diseminasi budaya positif, yakni yang diadakan di UPT SMP Negeri 4 Pringsewu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurratil a'yunina sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak KUPT SMP Negeri 4 Pringsewu, Bapak Antonius Widi Asmoro, Bapak Ibu Guru UPT SMP Negeri 4 Pringsewu, marilah pada kesempatan kali ini kita sama-sama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan hari ini kita sama-sama bisa berkumpul di tempat ini. Semoga perkumpulan kita hari ini, pertemuan kita hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu, pada kesempatan kali ini kami berdua dengan Bu Renais ingin menyebarkan pemahaman kami tentang modul 1.4, namun juga ada koneksi antar materinya dengan modul 1, yakni modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Kami ini dapat tugas Bapak Ibu untuk penyebaran pemahaman tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya kami akan bercerita terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Keberadaan kami di sini, pertama ya kami mengucapkan terima kasih dulu ya Bu Renais ya kepada Bapak Ibu guru atas kesediaannya untuk berada di tempat ini. Mohon waktunya, dan nanti setelah adanya pertemuan ini pula kita semua bisa saling sharing, saling koordinasi untuk bagaimana sih mewujudkan apa yang sudah kita sampaikan, apa yang sudah kita terima demi kebaikan dan gitu ya.
juga perlu pembangunan semangat untuk menjaga situasi yang selalu ceria dan semangat. Oke. Saya ingin melanjutkan tentang budaya positif aksi nyata di dalam modul 1.4. Sebenarnya Bapak Ibu, di dalam modul ini kembali saya menyampaikan bahwa di dalam modul ini kita mempelajari tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Mengapa sih kita sebelum mengarah ke sana kita menuju ke mengapa sih yang dipilih adalah figur Ki Hajar Dewantara? Ya kan? Banyak sih sebenarnya tokoh-tokoh pendidikan kita itu banyak, ya kan? Tapi yang dipilih oleh dalam hal ini adalah filosofi KHD, yang mana filosofi KHD ini nanti menuju kepada sifat atau semboyan KHD. Tutpuri handayani ingkang sosun tulodo ing madya mangun karso tutpuri handayani. Itu artinya translate di bawah ini. Tutpuri dan terus di dalam konsep tutu tiga falsafah atau filosofi Ki Hajar Dewantara itu kita ada kata menuntun kepada pendidik. Apa sih arti menuntun sebenarnya? Itu dulu. Apa sih sebenarnya menuntun? Menggandeng. Menunjuki. Membimbing. Memberitahu. Mengarahkan. Menggeret. Biar tidak mengasah. Kita sebagai pendidik ada kata menuntun. Next saja Pak. Next. Kita melihat dulu tadi latar belakangnya dulu ya Bapak Ibu. Latar belakang budaya positif adalah sangat diperlukan dan harus didorong oleh pola disiplin yang selama ini kita jalani. Ya. Terus belum berdasarkan motivasi internal, tetapi masih menggunakan sistem penghargaan dan hukuman. Model disiplin yang dibangun pasti belum berpusat pada siswa, serta posisi kontrol seorang guru sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah. Dan ini nantilah latar belakang dari latar belakang ini, pembuat masalah, pemantau, sebagai manajer. Ya. Selama ini guru belum dapat berperan sebagai manajer, melainkan sebagai penghukum dan membuat siswa merasa bersalah. Sebagai guru, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka dapat berperilaku dan berbudaya positif yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi internal. Siswa yang memiliki disiplin berarti mampu bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Bapak Ibu, dalam kesempatan ini saya akan berbagi tentang 5 posisi kontrol. Silakan next. Tapi sebelumnya, kita melihat tujuannya. Sebelum kita ke 5 posisi kontrol, ya Bapak Ibu, kita ke tujuan dulu. Kita bahas tujuan. Tujuan adalah untuk mengimplementasikan disiplin positif melalui penerapan keyakinan kelas demi terwujudnya budaya positif yang dilakukan semua murid melalui pembiasaan positif di lingkungan kelas dan juga di lingkungan sekolah. Ini adalah tujuannya. Next. Tolak ukur dari ini nanti, tolak ukurnya adalah 1. Terbentuknya kesepakatan, keyakinan dan konsekuensi kelas sebagai landasan dalam memecahkan masalah yang ada di kelas. Keyakinan kelas ini terbentuk dan disepakati oleh peserta didik bersama wali
positif ini. Selanjutnya, konsistensi peserta didik dalam menjalankan kesepakatan, keyakinan, dan konsekuensi kelas. Minimal target yang akan kita capai adalah 75% dari yang kita hasilkan. Karena kalau kita cuma target aja banyak nggak apa-apa ya Bu. Kita jangan mentargetkan sedikit. Kalau kita mentargetkan sedikit yang kita capai separuhnya kan. Kalau kita mentargetkan 75% dari apa yang kita harapkan, bisa tercapai 50% sudah hal yang baik kan. Nah itu, jadi target tercapainya ini adalah 75%. Next. Ini yang seperti yang telah saya sampaikan tadi, filosofi Ki Hajar Dewantara, yakni menjelaskan tujuan-tujuan pendidik yang itu menuntun seperti tadi yang dikatakan oleh Bapak Ibu, bahwa kita sudah mencermati dan mempelajari apa sih kata menuntun. Ada yang seperti Pak Nasir katakan menyeret atau menggandeng Bapak? Oh, menggeret. Ada Bu Pri tadi juga ya Bu, semua sudah mendefinisikan kata menuntun. Oke, lanjut aja Pak. Dalam eliminasi tindakan hari ini, itu tadi yang lanjut aja Mbak, lanjut atas dulu. Ini adalah tindakan kami sebelum penyebaran dalam organisasi ini ya. Lanjut, kita langsung ke 5 posisi kontrol. Oke, 5 posisi kontrol di sini, karena yang atas tadi kan sudah dijelaskan oleh Mbak Renayes tadi. Berikut ini akan disampaikan suatu program disiplin positif yang berpusat pada murid berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara yang dikembangkan oleh Bienal Konsen dalam pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Maaf ya, ada foto-foto saya yang besok insya Allah kalau saya bikin seperti ini yang saya tampilkan wajah-wajah Bapak Ibu. Oh ya, 5 posisi kontrol yang akan kita pahami hari ini adalah posisi di mana kita sebagai penghukum. Yang kedua, posisi adalah membuat yang kita hadapi merasa bersalah. Terus, posisi menjadikan kita sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Dari 5 posisi ini sebenarnya sudah sering dilakukan oleh Bapak Ibu. Tinggal posisi Bapak Ibu yang kita atau kita sebagai pendidik mengajar itu berada di mana, di posisi yang mana kita. Posisi sebagai penghukum, posisi sebagai pembuat merasa bersalah, ya. Terus posisi sebagai teman, terus posisi sebagai pemantau dan manajer. Namun sebelum ke arah itu, seperti kasus tadi, kasus yang sudah disampaikan di depan tadi, ketika kita melihat si Agus, dia tidak bawa bekal, padahal kita sekolah sampai sore. Dia suka ambilin bekal temannya, kamu bawa apa? Kamu bawa apa? Pada dasarnya dia nggak punya. Memang tahu. Ya, dia nggak tahu. Sering begitu Bu ini. Berarti itu ya. Nah, sekarang sebab kita, bagaimana posisi kita ketika menghadapi kasus yang seperti itu? Akankah kita sebagai penghukum? Apakah kita akan mengambil sebagai merasa dia itu bersalah? Ketika teman, pemantau, dan manajer. Saya ada slide juga yang mengatakan bahasa-bahasa yang kita bisa ke arah posisi kontrol. Kita akan sama-sama mengupas itu tadi ya, kasus itu ya, kasus si Agus. Kita ngambil kasus si Agus. Namun sebelumnya ada sebuah kasus dulu sebelum ke arah kita mengupas bagaimana sebagai kita memposisikan apa yang harus kita lakukan ketika ada kasus yang seperti itu. Jika Bapak Ibu yang dihadapi, mungkin Bapak Ibu akan melakukan yang bagaimana kepada si Agus tersebut? Apa yang Ibu ucapkan ketika Bapak Ibu
Ketika Bu Retno, sekarang Bu Retno menganggap si Agus ini sebagai teman. Terus apa juga ucapan ibu yang ibu katakan kepada si Agus? Kenapa kamu nggak ngotot sih ya? Oh. Dulu nanti lihat alasannya, kalau alasannya itu ya ayo barengan. Oh gitu. Kenapa sih kamu tidak membawa bekal? Kalau alasannya tepat, ayo barengan. Ya. Lainnya? Mengapa kamu melakukan demikian? Tahu dulu mengapanya. Oh, mengapa kamu melakukan demikian? Tahu dulu mengapanya. Iya. Baru selanjutnya apa? Baru selanjutnya apa? Iya. Terus yang lainnya? Iya Bu. Kalau saya cenderung dengan pertanyaannya Bu Mariani, karena tujuan kita akan mengetahui ini dasar tadi, yang 5 dasar tadi. Karena dengan 5 dasar itu nanti kita akan memposisikan kita di mana. Karena ada satu kasus yang urgen. Karena kita lihat dari jawaban anak mengapa, nanti kita mengetahui kebutuhan dasar anak itu apa. Kemudian dari kebutuhan dasar itulah kita akan memposisikan kita di mana. Karena dari banyak kasus kita tidak bisa langsung ambil kontrol kita di mana gitu, kalau kita tidak tahu alasannya. Contoh, Bu, dalam kondisi COVID kemarin, masker itu wajib, anak nggak bawa. Kita nggak bisa memposisikan sebagai kontrol manajemen. Kalau kontrol manajemen jelas dia anak yang mencari solusi. Tapi pada saat posisi kasus yang saya katakan tadi, kita ambil posisi kita sebagai teman, karena kita akan memberikan solusi langsung. Jadi kita lihat kasusnya apa, pertanyaannya tadi, mengapa alasan anak untuk mengetahui kebutuhan dasar apa sih sehingga anak melakukan itu. Mungkin itu Bu menurut saya. Yang lainnya Bapak Ibu? Ada lagi yang lainnya yang Kalau memantau itu nanti ya, lihat di mana memantau itu. Kalau dulu kan seringnya kita, Kalau guru itu jarang memposisikan sebagai teman kan seringnya ya. Paling kalau kayak saya sih mantau gitu. Kenapa itu? Makanan itu nih. Itu nak, kamu nggak botot apa nih? Nah terus nyari, kalau dia jawab kan baru kita tahu. Atau botot Bu, misalkan jawabnya kok minta pengen nyedap aja kan? Ada anak-anak yang model kayak gitu. Ya, sebenarnya Bu ya, kita di sini sama-sama membahas ya. 5 posisi kontrol itu bisa sih kita tetapkan semua karena memang 5 posisi kontrol tadi itu sama-sama 5 posisi kontrol itu nanti arahnya kepada penyelesaian suatu masalah ya. 5 posisi kontrol itu tadi penyelesaiannya kepada penyelesaian dari masalah kasus yang terjadi, dan posisi kita tidak harus sebagai seorang penghukum, tidak harus menjadi seorang pemberi merasa dia bersalah setelah kita tegur. Posisi kita juga tidak harus menjadi seorang teman agar begini, tetapi dari 5 itu bisa kita terapkan, namun ada tahapan masing-masing. Ketika kita seumpama begini lagi, ketika suatu hari ada murid kita datang terlambat, ya, suatu hari ada murid kita datang terlambat, katakanlah Retno yang datang terlambat. Ya, di depan gerbang dia sudah datang terlambat. Terus kebetulan karena mungkin dari rumah dia sudah tergopoh-gopoh, akhirnya menggunakan sepatu warna pink, ya, sepatu warna pink. Otomatis di depan gerbang dia sudah ditekan sama Pak Asep. Kok kamu pakai sepatu pink? Kamu ya, otomatis nggak bisa masuk karena peraturan yang ada di kelas sekolah ini adalah kita sepatunya hitam. Otomatis sama Pak Wiknya atau Pak Asep sepatu itu suruh melepas kan. Ketika Pak Asep langsung menyuruh melepas, posisi apa yang bilang sebagai posisi apa Pak Asep di situ? Memantau. Sekarang sebelum kita mengarah ke arah itu,
pengkol sebagai pemungkuk. Ya. Terus ada lagi ketika itu tadi langsung lepas sepatumu dan tinggalkan sepatu itu karena sepatu yang di sekolah adalah warna hitam, tidak boleh pink, adalah posisi pemantau. Jika Bapak Ibu posisinya sebagai seorang manajer, apa yang Ibu katakan kepada si Retno? Ini baik, kalau saya sebagai manajer, saya akan bertanya kepada Retno, kenapa tadi muncul tetap, mengapa kamu pakai? Kemudian kalau dia jawab, Ibu, sepatu saya basah, gitu ya. Kemudian kira-kira ada nggak solusimu? Solusimu bagaimana kalau udah pakai ini ya? Karena kamu tahu kesepakatan sekolah kita nggak boleh pakai pink. Dia nanti akan menjawab, oh kalau kayak gitu boleh nggak Bu? Mungkin Retno akan jawab, boleh nggak Bu saya izin pulang dulu? Itu artinya anak memberikan solusi sendiri. Atau Mas Asep, boleh nggak ini sepatu saya lepas, saya pinjam dengan, dia akan mengambil langkah 1001 cara supaya dia tidak jadi terhukum. Mungkin seperti itu. Ada lagi yang lain? Ketika si Retno ditanya mengapa, sebagai manajer tadi ya, ada juga yang bisa kita begini, bangga si Retno, mengapa? Tetap kata mengapa, karena posisi manajer adalah mencari tahu dulu kronologi atau latar belakang dulu mengapa dia pakai sepatu pink, mengapa kamu pakai sepatu pink, apakah kamu tahu apa peraturan di sekolah ini untuk menggunakan sepatu hitam? Maka Retno pasti akan menjawab tahu. Nah, terus mengapa kamu memakai sepatu pink hari ini? Otomatis si Retno akan menjelaskan alasan, berbagai alasan dia atau apa yang penyebab dari dia menggunakan pink. Kalau sudah seperti itu, kalau Bapak mengambil posisi sebagai manajer, maka Bapak Ibu akan memberikan dia solusi atau suatu solusi pemasarannya, pasti akan memberikan tawaran. Retno, kamu akan masuk sekolah dengan tanpa sepatu atau kamu pulang mengambil sepatu hitam, ya kan? Ada dua pilihan. Nah, pilihan itu nanti yang menetapkan adalah yang bersangkutan, bukan kita sebagai manajernya, karena kita menetapkan sebagai manajer, bukan sebagai penetap atau pemberi hukuman. Kalau Pak Asep tadi, dia langsung lepas sepatumu dan jangan pakai sepatu, jadi karena dia sebagai seorang penghukum. Jadi Bapak Ibu, 5 posisi kontrol ini sebenarnya kita bisa terapkan kepada anak didik kita, tapi yang sebenarnya yang utama, yang paling awal yang kita lakukan sebenarnya kita itu harus mendesain sebagai seorang manajer dulu, karena kita akan menggali, mencari kronologi permasalahan atau apa yang menyebabkan dari dia melakukan hal tersebut. Ya, sekarang Bapak Ibu coba berdua saling menggenggam tangan. Ya. Wah, istri kalau bisa lama pegang tangan, Sama dengan tangan begini, terus salah satu berusaha untuk membuka genggaman tangan itu. Nah, kira-kira bisa nggak? Terus upaya apa atau yang Bapak Ibu lakukan untuk bisa memecahkan genggaman itu? Sayang. Ya? Ngomong. Yang ini loh. Apakah Mbak Dewi begitu mudahnya membuka ketika Bu Pri itu mengucapkan buka loh, bukaan? Apakah Mbak Dewi akan langsung buka begini? Tidak. Enggak, makanya Mbak Dewi. Apalagi kalau Mbak Retno sama Pak Nasib.
ya wis tak buka lah aku masak nih karo kono gitu. Ya kan? Seperti itu juga yang terjadi kepada diri murid kita ketika kita kepada anak kita menghadapi hal atau kasus-kasus yang terjadi. Kamu kok gini-gini, sebenarnya dia harus begini. Nah, banyak pertimbangan dan banyak ya udahlah nggak apa-apa lah tak kasihin. Ya udahlah kamu tak kasih nilai, masak nih kalau kamu nggak naik kelas. Itu yang sering terjadi. Jadi ketika genggaman kita itu meminta, terkadang seseorang seperti Bu Rena tadi ketika saya meminta untuk melepaskan genggaman, ya Bu, lepaskan ya Bu Rena itu sudah kuat karena ini ada sesuatu hal yang menjadikan Bu Rena jangan Bu, terus akhirnya Bu Rena melepaskan genggaman tadi. Itu indikasinya Bu Rena melepaskan genggamannya tadi karena dia mungkin kasihan sama saya. Ya wis tak lepas karena kasihan. Seperti ketika kita menghadapi siswa-siswi atau anak didik kita, ketika dia melakukan sebuah pelanggaran, ya bisa sebagai penghukum, penguasa atau manajer dan penambah. Sebentar, dikit lagi. Oke, itu tadi. Sebenarnya masih banyak yang akan kita lakukan. Masih sampai 5 posisi kontrol, tapi di antara 5 ini posisi karena awalnya kita adalah sebagai seorang manajer yang mana kita akan menggali dulu beberapa hal yang mengapa kasus ini atau sesuatu ini terjadi. Oke, tepuk semangat. Manusia, ya, terus segitiga restitusi yang belum kita ya, segitiga restitusi itu adalah dimana ketika kita membuat suatu keyakinan di dalam kelas, keyakinan kelas itu kesepakatan yang dibikin, kesepakatan yang kita buat bersama anak didik kita. Karena apa? Di dalam suatu ruangan itu akan terlihat nyaman, kondisi dan sebagainya. Ketika kita sudah membuat kesepakatan dengan anak didik kita, dan kesepakatan itu bukan dari kita, tapi kesepakatan itu yang dihasilkan dari mereka semua. Ya, seperti itu. Ketika di kelas itu ada sebuah kesepakatan datang terlambat, nanti akan tidak diperbolehkan makan, minum, membaca itu harus disiplin, tidak boleh berisik. Kesepakatan yang ada di kelas itu harus kita bikin berdasarkan warga yang berada di dalam kelas itu. Akhirnya kesepakatan itu akan bisa kita dapatkan dan kita jalan. Bagaimana ketika restitusi? Jadi ketika kita duduk ada suatu hal agak panjang nih motongnya Mbak, agak panjang nih. Yang kayak gini kan nggak mungkin dimunculkan ya biar. Editnya lama nih nanti Pak. Editnya panjang nih. Panjang ya. Ya, dalam kenapa ada segitiga restitusi itu dalam arti di sini keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati di dalam sini, ya kan keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan mereka membuat kelas itu. Makanya saya juga sudah bikin sih video ini, nggak perlu ditambahin karena durasi waktu. Saya sudah membuat contoh dari keyakinan kelas yang saya bikin di kelas 71 kemarin. Mereka membuat beberapa keyakinan kelas. Terus keyakinan kelas itu nanti kalau apabila sudah bisa kita lakukan dan kita sepakati dan kita lakukan, maka akan muncul nilai-nilai kebajikan yang tersarat itu. Ya, namun banyak hal seperti itu. Segitiga restitusi ini di tengahnya saya nulisnya juga segitiga restitusi. Next. Ya, ini banyak aksi nyata yang sudah terjadi. Di sini ada Retno yang tadi menggunakan
memakai sepatu hitam, dia datang dan menggunakan sepatu pink. Akhirnya kontrol di depan sebagai penghukum, maju lagi sebagai manajer untuk menyelesaikannya dengan menggunakan segitiga restitusi. Bapak Ibu, terima kasih telah mengikuti diseminasi penyebaran budaya positif pada modul 1.4 dalam kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan kita sama-sama bisa memperbaiki, bisa meningkatkan untuk menuju apa yang menjadi harapan dan tujuan dari adanya pendidikan kalian. Ya, next. Terima kasih Bapak Ibu guru. Salam guru-guru penggerak, bergerak, tergerak dan menggerakkan. Gerak, tergerak dan menggerakkan. Baik, sebelumnya Bapak Ibu, itu tadi berbagi pengalaman dari saya. Jika ada hal-hal yang terjadi di apa yang kita hadapi, bukan langsung kita selera untuk menjadikan itu sebagai hukuman atau menjadikan anak itu langsung bersalah, maka ada 5 posisi kontrol tadi yang bisa kita tetapkan dan bisa kita selesaikan segala masalah dengan menggunakan segitiga restitusi tadi. Oke Bapak Ibu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ini tidak bisa ditarik? Ini Bu, biar ini Bu. Di sini. Terang. Terima kasih guru-guru hebat calon guru penggerak angkatan 7. Luar biasa pengimbasannya untuk kami. Kalau boleh, kami selaku guru mohon bantuannya. Karena pemahaman Ibu yang di depan ini sudah luar biasa terhadap kontrol kepada disiplin positif anak-anak. Gimana caranya? Ini hari Jumat ya Bapak Ibu. Kami guru-guru ini agak kerepotan jika melihat anak-anak itu sudah pakaian pramuka, tapi asdunya tetap tidak terpakai. Jadi mohon bantuannya. Wujudkan dalam bentuk aksi nyata dengan segitiga restitusinya terhadap kasus yang sekolah ini hadapi. Terima kasih. Bapak Ibu, di dalam seperti yang satu kejadian yang disampaikan oleh Bu Leni itu kita harus siapkan bersama. Mungkin selain saya atau Bapak Ibu punya solusi masing-masing ya. Ketika hari Jumat seharusnya kalau Jumat sehat kita menggunakan kaos. Selain Jumat sehat maka kita tetap menggunakan pramuka. Karena masih banyak juga kok yang sudah dikatakan Jumat sehat bagian pakai apa. Ketika pakai baju pramuka belum menggunakan asbuk, itu sebenarnya masuk dalam disiplin positif berpakaian ya, masuk dalam kategori itu dan mereka tahu bahwa menggunakan asbuk dan kelengkapan di dalam berpakaian itu masuk disiplin. Namun pelanggaran ini sering terjadi. Menurut Bapak Ibu, seperti yang diucapkan apa yang disampaikan oleh Bu Leni tadi, apa sih solusi yang terjadi kalau kita menggunakan sebagai 5 posisi kontrol? Kita langsung bagaimana, apa yang harus kita lakukan? Monggo. Ibu, kalau saya tadi sih kepengennya karena pemahaman Ibu CDP ini sudah alhamdulillah ya. Artinya yuk bareng-bareng wujudkan dalam aksi nyata loh dengan segitiga restitusi menghadapi ini gitu.
yang sama dari tepung ke apa yang telah kalian bikin buat kesepakatan di dalam kelas ini. Keyakinan kelas yang kalian tulis contohnya adalah tidak boleh ribut di kelas ya. Kita petakan tidak boleh ribut dalam kelas. Terus menjaga kebersihan ya. Tidak berisik ya. Tidak diperbolehkan tidur di dalam kelas saat pelajaran. Terus selalu mentaati peraturan. Tidak mengobrol saat jam pelajaran. Oke. Mematuhi tata tertib yang ada di dalam kelas ini. Oke, ini adalah sebagian pemetaan dari hasil apa yang telah menjadi kewajiban dari kelas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Rojak, kelas 7. Dengan adanya keyakinan kelas, kita akan lebih disiplin. Jadi saya sangat bangga dan senang dibuatnya keyakinan kelas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Bani Novela, saya dari kelas 7. Saya senang dengan adanya keyakinan kelas karena kita menjadi lebih bertanggung jawab. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tuslimah, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Pringsewu dari UPT SMP Negeri 4 Pringsewu. Kesempatan kali ini saya ingin merefleksi tentang pemahaman saya dan modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelum mempelajari modul ini, ketika saya berinteraksi dengan murid, posisi yang saya lakukan adalah posisi teman dan pemantau. Jika hal tersebut masih tidak efektif, maka saya lakukan memposisikan diri sebagai penghukum. Perasaan saya setelah mempelajari modul ini, saya menjadi lebih bisa mengontrol emosi dan berusaha sebaik mungkin serta lebih mendalami motif siswa untuk melakukan hal-hal tersebut sebagai cara untuk mencarikan solusi bersama untuk menciptakan pemajuan dan ketahanan yang positif. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya sebagai seorang pendidik dalam menghadapi tindakan siswa yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal adalah dengan memposisikan diri sebagai manajer dan menggunakan tahapan-tahapan dari segitiga restitusi untuk membuat anak mengetahui bagaimana seharusnya mereka bertanggung jawab dari tindakan mereka dengan penuh keyakinan dan tanggung jawab. Sedangkan pengalaman yang saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah adalah
menempatkan diri saya sebagai manajer di kelas, saya berusaha untuk lebih mendalami kebutuhan apa yang sebenarnya siswa cari di setiap melakukan tindakan tertentu agar dapat membangun budaya positif yang memotivasi siswa untuk berpikir kritis. Saya mengajak teman sejawat untuk bersama-sama memecahkan setiap masalah yang muncul dari tindakan yang dilakukan. Dari tindakan-tindakan dilakukan siswa setidaknya memposisikan diri sebagai teman dan manajer. Perasaan saya saat mempelajari modul ini, bagaimana caranya saya bisa melakukan tahapan-tahapan segitiga restitusi dengan tenang dan tidak membuat anak merasa takut atau tertekan. Saya berusaha untuk memposisikan diri saya sebagai manajer semaksimal mungkin. Dengan berbagai pertanyaan, saya mengajak siswa untuk mencari solusi dari setiap permasalahan dan bagaimana siswa dapat mengembangkan pribadinya sesuai dengan kebajikan yang mereka yakini dan mempertanggungjawabkan semua tindakannya dengan rasa ikhlas, bukan karena paksaan dari siapapun. Selebihnya, saya sangat senang, perasaan saya senang sekali dalam mempelajari budaya positif ini. Sedangkan rencana saya ke depannya yang merupakan tindak lanjut dari apa yang telah saya pelajari dalam budaya positif ini adalah menyusun rencana pembelajaran yang berpihak pada siswa, membuat keyakinan kelas yang betul-betul pendapat dari siswa dan dapat memberikan kenyamanan pada siswa serta berkolaborasi dengan guru dan kepala sekolah dalam mewujudkan budaya positif tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.